Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nawwara qulubana binuri hidayatihi wa binuri 'ilmihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Berkat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh teramat banyak diberikan kepada kita semua. Banyak nikmat-nikmat yang agung diberikan kepada kita semua. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat syahad wal afiyah, nikmat panjang umur dan lapang waktu sehingga kita dapat melaksanakan segala apa yang kita inginkan. Termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah yang senantiasa kita laksanakan. Itu semua tidak lain berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal zumratul mu'minin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di mana saja berada. Pada saat ini kita sudah memasuki di dalam bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah, berketepatan dengan 2021 Masehi, di mana sekarang ini kita sedang menghadapi suatu ujian yang besar pada seluruh dunia, sedang mengalami yang namanya suatu wabah, suatu penyakit yang disebabkan karena adanya virus yang bernama COVID-19, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa para pendengar semuanya kita masih senantiasa menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama terus meningkatkan ibadah-ibadah lainnya, baik qiraatul Quran, baik sedekah daripada karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan saling nasrun minallah, saling tolong menolong terhadap sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini saya akan membacakan daripada suatu kajian daripada suatu kitab yang bernama Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau mengatakan bahwasanya dalam pasal yang pertama tentang arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'in zakah wa shaum ramadhana wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab Abu Hafs, ketika beliau senantiasa lagi berkumpul bersama para sahabat, ja'a rajulun syadidul bayadis sya'ri, datang seorang laki-laki yang sangat hitam daripada ia punya rambut, yang senantiasa tidak ada yang mengenal pada saat itu siapa laki-laki tersebut. Namun ternyata laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Ketika datang malaikat Jibril ini senantiasa langsung berhadapan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, kekasih kita. Beliau senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islam ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab tersebut, lalu malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Rasulullah." Tujuannya apa? Senantiasa mengajarkan kepada kita kaum muslimin, para sahabat yang ada di situ pada saat waktu itu, senantiasa para sahabat mendapat suatu pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui daripada malaikat Jibril tersebut. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang merupakan suatu pondasi yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang beragama Islam. Sebagai suatu pondasi yang tampak setiap saat untuk senantiasa kita lakukan. Di antaranya adalah kita memiliki suatu keyakinan, kita bersyahadat, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, enggak ada yang patut untuk senantiasa kita menyembah kepadanya melainkan illallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan buat kita di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Insya Allah kalau kita senantiasa utamakan Rasulullah sebagai panutan kita, selamat minan dunia ilal akhirah, maka manusia tersebut akan senantiasa Allah berikan keselamatan, kebahagiaan, keutamaan di dalam dunia hingga di dalam akhirat nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa iqamus shalah, kita laksanakan salat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita 5 waktu dalam satu hari satu malam, 17 rakaat. Di dalam 17 rakaat ini ketika kita melaksanakan, maka senantiasa kuat akan keimanan dan keislaman kita. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat ini 5 waktu, jangan ditinggalkan, maka dia telah menegakkan agama dia. Kokoh agamanya. Ya, selamat dunianya hingga akhiratnya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tapi barang siapa yang senantiasa dia meninggalkan salat, tak acuh terhadap ibadah salat, masa bodoh, salatnya nanti aja, sedapatnya aja, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya orang tersebut menghancurkan agamanya, merendahkan agama di dalam dirinya sendiri, maka tidaklah akan selamat orang tersebut dari dunia hingga akhirat, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kelak. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa itaiz zakah, keluarkan zakat. Senantiasa kita diberikan kurnia rezeki yang banyak oleh Allah, sebagian kita berikan, ya, 2/3-nya kita berikan kepada kaum fuqara wal masakin, orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita mampu, kita berikan, kita bersedekah setiap saat. Namun wa itaiz zakat, bedanya sedekah dengan zakat. Kalau sedekah itu waktunya kapan aja, tapi kalau zakat waktunya 1 tahun 1 kali. Nah, sekarang di bulan suci Ramadan, jangan lupa kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan yang namanya ibadah qiraatil Quran, tapi jangan lupakan mengeluarkan zakat. Utamanya adalah zakat fitrah. Selanjutnya zakat mal, ketika kita dikurniakan banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu wasomur Ramadan. Sekarang kita melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah merintahkan kepada kita. Allah berfirman, Allah manggil kita, Allah menyeru kepada kita.
dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan, furido, diwajibkan atas kalian untuk beribadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu sebelum zaman umat Nabi Muhammad juga sudah difardukan atas yang namanya ibadah puasa. Tujuannya apa puasa? La'allakum tattaqun, agar kita senantiasa digolongkan oleh Allah menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, para pendengar di mana saja berada, bahwasanya ibadah puasa perlu kita ketahui. Puasa itu artinya ada sejarah bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Apapun yang kita tahan berarti itu al-imsak. Ya. Al-imsak. Apa yang harus kita tahan? Yang pertama, makan sama minum. Mulai dari terbit fajar masuk paling tidaknya waktu sholat subuh ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kalau kita di sini ditandai dengan duduk sholat maghrib. Oleh karena itu, senantiasa bukan cuma makan dan minum saja, kita harus tahu juga yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Al-kadzib, bohong. Kemudian nadru bisyahwah, melihat dengan nafsu. Terserah mau lihatnya manusia dengan nafsu, batal pahala puasanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan batal juga puasanya. Ya. Melihat binatang, nafsu, hilang pahala puasanya, nggak dapat pahala. Ya. Kemudian berbohong, ya, bohong yang merugikan orang lain, ada hakikatnya merugikan diri sendiri, hilang pahala puasanya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar di mana saja berada. Oleh karena itu, jangan sampai kita masuk dalam kategori golongan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, kamil sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Bukanlah, ya, kita ini puasa cuman semata-mata makan dan minum saja yang kita tahan. Jangan sampai kita berpuasa masuk golongan orang tersebut. Orang yang banyak daripada mereka berpuasa hanya dapatnya lapar dan haus saja, tapi enggak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar yang di mana saja berada, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di kesempatan waktu yang lain, insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kajian-kajian tentang pemahaman agama. Sedikit yang saya sampaikan, apabila ada sumur di ladang, boleh dong, kalau boleh saya mau numpang cuci tangan, nggak usah mandi, cuci tangan saja. Ya Allah, kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa kembali. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.